Halo adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya yaitu LDA. Nah, pada bagian LDA ini, uh, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa LDA itu berfungsi untuk mentransformasikan data X ke dalam Y sedemikian sehingga memenuhi persamaan yang ini, yaitu persamaan bahwa JLDA itu harus argumen maksimum W transpose SBW dibagi W transpose SWW. Di sini SW itu dihitung sama dengan sebelumnya, SB itu dihitung dengan tergantung pada min setiap kelas dan global min. Nah, di sini untuk dapat menghitung SB dan SB harus kita tahu N, number of sampelnya, NK, number of sampel of class, sampel of each class, sampel dari setiap kelasnya, jumlah kelasnya, kemudian min setiap kelas, kemudian global min. Jadi ada sedikit perbedaan dengan PCA dalam proses perhitungan. Nah, W itu diperoleh dengan eigenanalisis atas SW dan SB. Nah, mengapa menggunakan dua? Yang mana yang dimaksud dengan SB, yang mana dimaksud dengan SW? SW itu adalah within class scatter, jadi scatter di antara kelas circle ini. Scatter di antara kelas circle. Kemudian atau kovarian di antara kelas circle. Sedangkan SW yang lain itu adalah kovarian di antara kelas segitiga. Kovarian di antar kelas ini dan di interkelas ini itu dijumlahkan, itulah disebut dengan SW. Sedangkan SB itu adalah kovarian antar kelas, yaitu antar kelas mu1 dan kelas kedua itu dihitung scatternya atau kovariannya, maka dapat ini. Tujuannya adalah kalau sebisa mungkin transformasi ini mengecilkan SW di sini dan perbesar SB sehingga kedua data ini dapat saling terpisah satu sama lainnya. Itu. Nah, namun dalam aspek implementatif itu SB karena bergantung pada global min itu bisa diasumsikan fix atau tetap. Ada yang menetapkan 1, ada yang menetapkan 0, dan ada yang menetapkan dengan secara statistik, yaitu mensampel data training, mensampling data training dengan ukuran statistik tertentu, kemudian dari sampling itu dihitung rata-ratanya. Maka rata-rata itulah yang digunakan sebagai global min. Padahal sesungguhnya bukan global min. Apa keuntungannya? Karena ketika menghitung SB, ketika data baru dimasukkan ke dalam sistem, tidak perlu menghitung keseluruhan, hanya menghitung yang ditambahkan saja. Sehingga SB old ditambah SB new, SW old ditambah SW new. Nah, untuk melakukan perhitungan eigenanalisis atau mendapatkan W dalam LDA itu sama persis dengan analisa eigen pada PCA. Yang perbedaannya adalah pada poin nomor 2 saja, di mana nomor 2 ini yang akan kita hitung eigennya adalah atas SW dan SB. Jadi tentu harus dihitung SW-nya dulu dan SB-nya, kemudian baru eigenanalisisnya kita lakukan atas kedua matriks scatter itu. Dengan ini harus diingat bahwa eigenanalisis SW diinverskan dulu, baru dikalikan SB, baru dihitung eigenanalisisnya. Dengan V adalah eigenvektor, D adalah eigenvalue. Kemudian selanjutnya sama persis, kita menentukan W itu dengan cara memilih sebagian kecil eigenvektor yang bersesuaian dengan eigenvalue terbesar. Eigenvektor yang bersesuaian dengan eigenvalue terbesar. Kemudian setelah mendapatkan W, maka W kita lakukan proyeksi. Nah, sini masih agak salah. Semestinya ini adalah LDA. So, ini L, ini harusnya D. LDA. Ini. Nah, selanjutnya dengan demikian saya akan mencontohkan untuk memudah memahami. Misalkan menggunakan data sebelumnya diberikan data X dengan 2 kelas plus 1 dan min 1. Sebelumnya tidak ada kelas. Ketika PCA saya tidak mendefinisikan kelas plus 1 atau min 1 dan terdiri atas 7 sampel atau N sama dengan 7 dan memiliki 3 variabel. Sajiannya seperti ini. Ini sampel ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kelasnya adalah ini.
Dari situ kita hitung mu A-nya dapatnya ini. Kalau disajikan dalam vektor kolom dapatnya ini. Nah, kita diminta transformasikan X ke Y dengan LDA. Maka di sini saya memilih representasi vektor kolom untuk membedakan dengan contoh yang sebelumnya. Ketika representasi vektor kolom, untuk menghitung SW dan SB, ini masih ada sedikit kesalahan. Ini semestinya SB. Maka saya harus memisahkan dulu mana data anggota kelas plus 1 dan mana anggota minus 1. Selanjutnya setelah di ini, maka saya mendapatkan ketika plus 1 ada 4 data, untuk plus 2 ada 3 data. Kelas plus 1 plus minus 1. Berikutnya, kita hitung masing-masing min dari masing-masing X1 dan X2. Disebut dengan mu1 dan mu2. Min kelas 1, min kelas 2. Dari min kelas 1 dan min kelas 2, saya susun menjadi matriks untuk memudahkan perhitungan SW dan SB. Mu1 saya susun menjadi matriks seperti ini. Karena apa ada 4? Karena kelas X1 itu ada 4 data. Sedangkan apa 3? Karena X2 itu punya 3 anggota atau 3 sampel data. Ini punya 4 sampel, yang 3 sampel sehingga total tetap 7. Nah, kemudian hitung SW. SW karena basisnya vektor kolom, maka dapat menggunakan transposnya yang di belakang. Caranya, kalau dia dalam bentuk matriks, sigma ini bisa hilang, tinggal yang ini. Tinggal sigmanya jadi 1. Karena ini jadi matriks, ini matriks, ini matriks. Maka ini kita hitung, saya definisikan TW atau TW itu sama dengan X dikurang mu. Maka X TW1 itu adalah X1 dikurangi mu1 matriks 1. TW2 adalah X2 dikurangi mu2. Maka dapatnya ini. Kemudian kita hitung SW-nya itu adalah TW1 kali TW1 transpose ditambah TW2 dikali TW2 transpose. Sehingga dapat ini. Maka SW di sini itu disebut dengan within class scatter. Sudah selesai. Berikutnya, bagaimana kita menghitung SB? SB dengan cara yang sama dengan proses perhitungan sebelumnya. Mu K kita sudah hitung sebelumnya. Kemudian tinggal kita menghitung mu A. Kita hitung mu A itu adalah global min dari X. X adalah min X, 2 perintah standar. Kemudian kita hitung TB-nya. TB itu adalah mu A dikurangi global min. Mu1 dikurangi global. Ini bukan matriksnya yang dikurangi, tapi vektornya. Vektornya ingat, tadi kalau matriksnya saya definisikan dengan huruf besar, mu1, sedangkan vektornya adalah huruf kecil. Nah, ingat ada faktor 4/7. 4/7 ini adalah probability. Namun, perlu diingat bahwa untuk kelas yang kecil, probability ini sering diabaikan, sehingga tidak dihitung. Nah, maka setelah dapat TB1 dan TB2, di mana TB2 adalah mu2 dikurang global min, dapatnya ini, maka kita setengah dikalikan, kenapa setengah? Karena ada 2 kelas, 1/2 dikali TB1 dikali TB1 transpose ditambah TB2 dikali TB2 transpose, maka dapat ini. Maka sekarang SW dan SB sudah kita dapatkan. Maka selanjutnya kita lakukan eigenanalisis dengan perintah diinverskan dulu SW-nya, kemudian dikalikan SB, baru dicari eigennya. Atau dengan perintah yang bisa menyatu, eigen sama dalam kurung inverse SW dikali dengan SB. Maka dapat eigenvektor dan eigenvalue seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, maka eigenvalue-nya itu yang terbesar cuma 1, sisanya 0. Ini adalah 2,4 kali 10 pangkat 15, 1, 10 pangkat minus 16. Nah, ini sangat kecil, maka kita pilih hanya yang biru saja. Ternyata tidak 1, maka kita pilih yang besar saja. Maka yang akan terpilih adalah D1. D1, maka kita memperoleh V1. Nah, struktur vektornya atau W-nya, K eigenvektor memiliki eigenvalue terbesar. Dan perlu diingat di sini, K ini harus lebih kecil dari jumlah kelasnya. K harus lebih kecil dari L. L-nya tadi 2, maka K-nya kita bisa pilih 1. Kita dapat W. Nah, jika kita proyeksikan dengan W transpose dikali X, maka kita mendapatkan data yang ini.
Maka tadi data X yang ukurannya adalah 7 kali 3 atau 7 kali 3, 3 kali 7, mohon maaf, 3 kali 7, kita mendapatkan menjadi 1 kali 7. Nah, di sini yang berbeda adalah bahwa W transpose adalah W transpose dinyatakan W ini dalam oktav. Berikutnya jika divisualisasikan datanya, kita bisa lihat di sini bahwa data inputnya adalah seperti ini, kemudian data outputnya seperti ini. Jadi yang merah, yang biru ada di atas dan yang merah ada di bawah. Jika kita susun garis klasifikasinya, itu yang original membutuhkan nonlinear classifiers, sedangkan yang ini butuh linear classifier. Mirip sama persis dengan PCA yang sebelumnya kita jelaskan. Di sini ternyata kesimpulan kita sama dengan sebelumnya, ternyata Y jauh lebih mudah diklasifikasikan karena membutuhkan klasifikasi linear, sedangkan X itu membutuhkan klasifikasi non-linear. Nah, berikutnya ada jenis lain dari LDA, yaitu namanya modified LDA. Modified LDA ini itu digunakan khusus untuk klasifikasi. Jadi di sini jika data inputnya adalah Q, ini adalah ukurannya M kali N kali C, ini artinya adalah matriks besar M kali N kali C. M ini adalah jumlah baris, jumlah kolom, jumlah kelas. Jadi datanya dalam bentuk agak besar, sehingga jika dilihat ini first feature matrix classes with defined SQ, ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas ke C. Dengan kelas 1 itu anggotanya X1, X2, X3, Xn. Ini juga disajikan dalam vektor kolom. Artinya ada di matriks Q itu ada N sampel, kemudian ada M sampel, kemudian setiap pada N C kelas, kemudian setiap data itu disanjal dengan N vektor. Maka kemudian kita hitung masing-masing rata-rata dari masing-masing kelas, kita dapat U1, U2, U3, kemudian kita hitung kovarian, global kovariannya dengan mempertimbangkan Xj dikurang. Ini mirip dengan SW, tanpa dibagi dengan jumlah kelasnya itu saja. Maka mu Xj dikurang Ui, Xj dikurang Ui transpose. Maka kalau ada kelas baru yang masuk, kira-kira diklasifikasikan kemana? Maka kita gunakan rumus ini untuk mencari distannya. Dari hasil ini, maka saya dapat F1, F2, F3. Maka data yang sebelumnya kita inputkan itu menjadi anggota kelas C dengan cara mencari maksimumnya. Atau di sini selektornya adalah maksimum, bukan minimum. Dengan Fi adalah rumusnya ini. Ini adalah delta terbalik. Min 1 ini adalah inverse-nya dari kovarian di sini. Nah, apa keuntungannya? Ini lebih simpel dari LDA, namun fungsinya adalah untuk klasifikasi. Ini tidak memerlukan retraining problem, artinya karena data yang baru tinggal ditambahkan saja, kemudian tidak memerlukan eigenanalisis, tapi hanya digunakan sebagai classifier saja. Tentu karena tidak membutuhkan eigenanalisis, maka kompleksitas waktu itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan LDA sebelumnya yang digunakan untuk ekstraksi fitur. Dicontohkan, misalkan diberikan data set sebelumnya sama persis dengan yang sebelumnya, X dan ID-nya ini, jika ada XK masuk, diminta untuk menentukan apakah XK ini anggota kelas pertama atau kelas min 1. Bagaimana caranya? Maka untuk kasus ini saya akan coba bawa Anda ke menggunakan simulasi di Octave. Saya masuk ke Octave. Ini saya punya MLDA. Di sini saya akan jalankan step by step. Jadi pertama adalah saya punya data X. Saya running. Itu sampai di situ saya lihat di sini, maka saya punya data X dan ID ini. Kemudian setelah itu X-nya ini, kemudian di sini akan saya tentukan dulu XK-nya. Jadi XK-nya
asumsi saja, nanti kita ganti macam-macam. Ini kebetulan ada SG nya adalah 1,5, 1,5, 1,5 transpose. Kita jalankan saja, ini kita SG kan. Nah, tentukan pertama, langkahnya adalah tentukan SW. Kita diminta untuk menentukan XG yang kedua ya, karena XG pertama ditumpuk dengan XG kedua. Tentukan SW langkah pertama, sama dengan SW itu sama dengan yang sebelumnya, karena tanpa dibagi saja. Maka kita kelompokkan dulu datanya. Kelas pertama, ini kelas min 1 dulu kita kelompokkan dengan kelas plus 1. Kemudian kita hitung minnya masing-masing kelas. Kemudian minnya kita satukan di dalam C. Kemudian kita susun lagi menjadi matriks MU besar 1, MU besar 2. Kemudian kita hitung DW-nya sama dengan sebelumnya. Perkenannya. Ini di sini dari kelas 1 yang untuk data min 1. Min 45 ada 31, 23. Di sini ada 3, yang sisanya ada 4. Dari mu 1 kita dapat rata-rata yang sekian, dari mu 2 dapat rata-rata yang sekian. Kemudian kita susun menjadi matriks. Kenapa 3? Agar sesuai dengan ukuran ini, agar dapat diperkurangkan. Kenapa 4? Agar sesuai dengan ukuran X2. Mu 1, MU besar 2. Kemudian dikurangkan bahwa TW1, X1 dikurang MU besar 1, TW2, X2 dikurang MU besar 2. Dapatnya ini. Kemudian dapat ini. Selanjutnya kita hitung SW-nya. Kita hitung, dapatnya adalah ini, 3 kali 3. Selanjutnya, karena kita diminta untuk mengklasifikasikan, maka kita akan melakukan klasifikasi dengan formula gini. MUI atau min ke I dikali inverse SW dikali XG transpose dikurangi setengah kali MUI kali inverse SW kali I. Kemudian selanjutnya saya hitung inverse dulu agar tidak menghitung berkali-kali. Kemudian kelas Unix-nya saya definisikan, maka saya dapat ini inverse-nya. Kelas Unix-nya adalah ada 2. Data tadi ada 2 kelas, yaitu kelas 1 dan min 1. Namun saya urutkan dari min 1 dulu, min 1 dan 1. Kemudian baru saya hitung distance-nya dari masing-masing. Di sini lihat berdasarkan rata-ratanya. Ini misalkan saja ini kita hitung distance pertama sama distance kedua. Kenapa? Karena kedua karena hanya ada 2 kelas, maka hitung distance itu hanya 2 saja. Kita lihat hasilnya, maka jaraknya adalah ini dan ini. Karena yang diminta di slide adalah max, maka kita harus memilih nilai terbesar. Nilai terbesar yang bersesuaian dengan kelas. Maka kita coba 10. Maka kita lihat bahwa distance yang tadi kita hitung ini, kemudian kita sort, karena mencari yang terbesar, sort dengan descent dari besar ke kecil. Kita sort besar ke kecil, ini selektornya. Sort besar ke kecil, setelah sort ke besar ke kecil, saya dapat nilainya ini, kemudian indeksnya ini. Jadi ini adalah indeks kedua dari ini, maka XG belongs to harusnya kelas ke min 1 karena datanya 1,5. XG itu belong ke indeks kedua dari kelas ini, indeks pertama, indeks kedua, berarti kelas ke 1 kan. Kita lihat hasilnya adalah belong to 1, ini debug. Nah, tadi yang ditanya di dalam slide adalah ini, coba kita ganti datanya. Ditanya di slide adalah itu X352, coba kita rubah X52 352 tadi. Nah, ini saya matikan dulu. Kita ingin menentukan dia masuk kelas yang mana. Nah, kita running, kita langsung saja. Maka dia masuk ke kelas min 1. Coba kita cek benar enggak. 352 453 itu
itu min 1. 351 itu min 1. Selisihnya cuma di sini 2, maka ini betul kelas min 1. Coba kita coba data yang lain. Misalkan saja data adalah min 1, min 1, min 1, atau yang dekat dengan kelas pertama. Saya anggap adalah 111. Ini adalah 111. Kita coba. Ini yang di sini saja saya matikan. 1 harusnya masuk ke kelas pertama. Coba masuk ke kelas pertama, betul. Ini membuktikan bahwa PCA itu dapat LDA, model LDA dapat digunakan untuk klasifikasi. Nah, kita kembali ke slide. Jadi ini kalau kesimpulannya adalah ini adalah anggota kelas min 1 data ini dengan simulasi tadi. Nah, implementasi di dalam eigenform misalkan, jadi bagaimana LDA digunakan untuk eigenform, maka kita sama dengan pesimis tadi, setiap inputnya itu harus dikonversi ke vektor dulu. Setelah vektor baru dilakukan perhitungan SW dan SB. Setelah dapat SW dan SB, kita hitung eigenanalisis atas SW dan SB, inverse SW dikali dengan SB, kemudian baru kita pilih 20 eigenvektor terbesar yang memiliki eigenvalue terbesar. 20 eigenvektor yang memiliki eigenvalue terbesar. Kemudian eigenvektor itu kalau diplot ke dalam image itu menjadi eigenpoint. Maka eigenpoint inilah yang dijadikan basis untuk memproyeksikan data input ke dalam domain baru. Nah, jika dihitung dalam bentuk diskriminan powernya, kita bandingkan misalkan predicted LDA dan alternatif PCA, itu ini kita lihat ini antara LDA yang berwarna merah agak tua di sini ini mendekati, PCA itu relatif kurang ini, tetapi ada sesuatu yang tinggi di sini, walaupun tidak selalu ada yang tingginya adalah di depan, sementara PCA juga depan. Tapi kalau lihat dari powernya ini sangat tinggi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa LDA itu diskriminan powernya paling tinggi, kemudian diikuti dengan APCA, kemudian diikuti dengan PCA. Ternyata kalau dilihat dari diskriminan power, maka APCA jauh lebih bagus dibandingkan dengan PCA. Nah, ini akhir dari LDA. Sebelum, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang LDA dapat dipahami. Tentu untuk memahami lebih jauh bisa Anda coba script code yang saya berikan di Berajah. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.